Di sebuah desa kecil, tersembunyi di kaki gunung yang sepi, ada sebuah aturan yang tak tertulis, namun dipegang teguh oleh semua penduduknya. Satu larangan yang selalu disampaikan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Larangan saat maghrib. Setiap kali senja datang, para orang tua akan berkata pada anak-anak mereka, "Nak, jangan bermain di luar saat maghrib. Tutup pintu, rapatkan jendela, jangan biarkan celah terbuka." Tapi, kenapa? Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Konon, waktu maghrib adalah batas antara dunia kita dan dunia mereka. Saat itulah makhluk-makhluk yang tak kasat mata mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Namanya Dira, gadis kecil yang ceria, pemberani, dan seperti kebanyakan anak-anak lain, dia tak percaya cerita-cerita seram itu. Hari itu, langit mulai meredup, suara azan menggema dari kejauhan, tapi Dira tetap memilih bermain bersama teman-temannya. Sebentar aja, gak akan kenapa-kenapa kok, pikirnya. Tapi malam itu, terasa berbeda. Suara burung menghilang, suara jangkrik pun lenyap. Hanya ada angin dingin dan keheningan yang mencekam. Dira mulai mencari teman-temannya. Dira berjalan sendirian, suasana makin sunyi, seolah ada yang mengawasinya. Ada suara bisikan lembut. Jira, Jira. Lalu, dari balik pohon, muncul sesosok tinggi besar. Perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup bayangan. Tapi senyuman itu terlalu lebar, terlalu menyeramkan untuk menjadi manusia. Itulah dia, Wewe Gombel. Makhluk tua dalam cerita rakyat, yang menculik anak-anak nakal, anak-anak yang tak mematuhi larangan maghrib. Dira berlari, tapi tubuhnya berat, seolah ada yang menariknya ke bawah. Wewe Gombel berbisik, Kamu milik kami sekarang. Kamu akan tinggal di dunia kami. Dira yang takut mencoba untuk berlari, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang mengikatnya. Wewe Gombel mendekat, dan dengan suara yang lebih dalam, dia berkata, Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kamu akan menjadi bagian dari kami selamanya. Namun, pada saat itulah, Dira teringat akan pesan ibunya yang selalu mengingatkan agar pintu dan jendela rumah harus selalu tertutup rapat saat maghrib. Sesuatu dalam dirinya membuat Dira merasa bahwa jika dia bisa keluar dari tempat ini, dia mungkin masih bisa kembali ke dunia nyata. Dira merasa tubuhnya semakin berat, seolah dunia yang ada di sekitarnya semakin menekan dirinya. Wewe Gombel terus mendekat, langkahnya perlahan namun pasti, menciptakan suara yang bergema di ruangan gelap itu. Senyumannya semakin lebar, dan dengan suara serak, ia berkata, Jangan khawatir anakku. Di sini kamu akan aman. Kami takkan pernah meninggalkanmu. Kamu akan menjadi bagian dari kami, seperti anak-anak yang lain. Namun, meski rasa takut menguasai dirinya, Dira tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kekuatan yang membangkitkan keberanian dalam dirinya. Ingatan akan kata-kata ibunya tentang larangan bermain di luar rumah saat maghrib, tentang makhluk-makhluk halus yang keluar saat waktu itu tiba, menyusup dalam pikirannya. Dia ingat bagaimana orang tua selalu berkata bahwa saat maghrib, dunia manusia dan dunia lain hampir bersentuhan, dan bahwa pintu dan jendela harus selalu tertutup rapat. Semua ini adalah pertanda, sebuah tanda untuk bertahan hidup. Dengan sekuat tenaga, Dira menendang batu yang ada di dekat kakinya, membuat suara keras yang menggema di seluruh ruangan. Suara itu mengganggu Wewe Gombel yang berhenti sejenak. Dira, yang hampir tidak bisa bergerak, berusaha keras untuk berlari, meski tubuhnya terasa sangat lelah dan lemas. Tanpa berpikir panjang, dia melompat melalui sebuah celah di dinding rumah tua itu, dan seketika dia merasa angin malam yang segar menyambutnya. Namun, begitu dia berlari keluar, dunia di sekelilingnya berubah drastis. Semua yang ada di sekitarnya tampak kabur, seolah dunia ini setengah nyata, setengah ilusi. Dia berlari tanpa arah, merasakan sesuatu yang mendekat, semakin mendekat ke arah dirinya. Wewe Gombel, yang sangat marah, mengejar dengan cepat. Dira berlari dengan segenap tenaga, namun tubuhnya terasa sangat lelah, dan pandangannya semakin kabur. Sampai pada akhirnya, Dira jatuh terjerembab ke tanah, dan dunia di sekitarnya benar-benar gelap.
Saat dia merasa tak sanggup lagi untuk bergerak, sebuah suara lembut terdengar, seolah berasal dari kejauhan. Suara itu begitu akrab, suara ibunya. Dira, bangunlah nak, kamu sudah kembali. Dira membuka matanya dengan perlahan. Kali ini, dia tidak lagi berada di tempat yang gelap dan menyeramkan. Dia berada di dalam rumahnya, di ranjangnya, dengan selimut yang melingkupi tubuhnya. Angin malam yang dingin berhembus masuk melalui jendela yang terbuka sedikit, dan suara ayam jantan berkokok menandakan bahwa pagi telah tiba. Dia merasakan tubuhnya sakit, seperti habis terjatuh atau berlari jauh. Rasa bingung menyelimuti dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu semua hanya mimpi? Tapi saat dia melihat sekeliling, dia melihat ibunya sedang duduk di samping ranjang dengan wajah penuh kekhawatiran. Dira, kamu sudah bangun? Tanya ibunya dengan suara penuh kelegaan. Dira hanya bisa menatapnya, bingung. Ibu, di mana teman-temanku? Apa yang terjadi? Kenapa aku bisa berada di sini? Ibunya menghela napas panjang, wajahnya tampak penuh dengan kekhawatiran. Dira, kamu sudah hilang selama 3 hari. Kami mencarimu ke seluruh penjuru desa, tetapi tidak ada yang menemukannya. Semua orang mulai panik, dan akhirnya kami memutuskan untuk melakukan doa bersama agar kamu bisa kembali. Tapi nak, kamu ingat betul apa yang ibu dan ayah ajarkan. Jangan sekali-sekali keluar rumah saat maghrib. Jangan bermain jauh dari rumah. Banyak hal yang tak bisa kita lihat dengan mata biasa. Kamu sempat diculik oleh Wewe Gombel, makhluk halus yang sering menculik anak-anak nakal yang melanggar larangan. Untunglah kamu selamat dan bisa kembali ke sini. Dira hanya bisa terdiam. Ingatannya tentang kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi selama beberapa hari terakhir mengalir deras dalam pikirannya. Wewe Gombel yang menakutkan, rumah tua yang tersembunyi dalam kabut, dan suara-suara aneh yang terus membisikkan namanya. Semua itu terasa sangat nyata, dan dia masih bisa merasakannya, meski tubuhnya sudah kembali ke dunia nyata. Namun, meskipun dia telah kembali, sebuah perasaan aneh menggelayuti hatinya. Ada yang berubah dalam dirinya. Dira tidak lagi merasa bebas seperti dulu. Dia tahu bahwa dunia ini lebih besar dari apa yang bisa dilihat oleh manusia biasa. Ada banyak hal yang tersembunyi di balik dunia ini, dan dunia tersebut tidak selalu ramah bagi mereka yang melanggar aturan. Sejak kejadian itu, Dira tidak pernah lagi melawan larangan orang tuanya. Setiap kali maghrib tiba, dia akan segera masuk ke dalam rumah, menutup pintu dan jendela dengan rapat, dan duduk bersama keluarganya, mendengarkan suara ibunya yang selalu bercerita dengan lembut. Namun, meskipun dia telah kembali ke kehidupan sehari-hari, ada hal yang tetap mengganggunya. Di malam hari, saat suara angin berdesir melalui celah-celah jendela, Dira terkadang bisa mendengar bisikan halus, seperti suara Wewe Gombel yang memanggil namanya. Walaupun Dira tidak pernah keluar rumah lagi setelah maghrib, perasaan takut dan waspada terus menghantuinya. Dan setiap kali angin malam datang, dia tidak bisa menghindar dari perasaan bahwa dunia ini selalu berada di ambang pertemuan antara yang hidup dan yang mati, antara yang tampak dan yang tersembunyi. Kisah tentang Dira yang hilang itu menjadi cerita yang diwariskan orang tua kepada anak-anak mereka, sebagai pengingat akan larangan yang tidak boleh dilanggar. Setiap kali menjelang maghrib, orang tua di desa itu akan berkata, Ingat nak, tutup pintu dan jendela dengan rapat. Jangan bermain di luar. Karena saat maghrib, dunia lain akan membuka pintunya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan ceritanya sampai akhir. Cerita ini diangkat dari cerita rakyat zaman dulu, tentang nasihat orang tua kepada anaknya untuk tidak bermain di luar rumah saat maghrib. Buat kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman pribadi dan berkenan aku buatkan narasi cerita seperti ini, bisa kirim ke email Lantai 2. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Salam dari Lantai 2.